Saya mau katakan Bang Refli, saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak, karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Ya, tunggu dulu. Kertas yang tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Ya, boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali Oke. lagi. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong ijazahnya. Ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah ini bacanya gitu. Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, iya. Salinan dari cetakan PDF, hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Lalu ada apa lagi? Sudah. Nggak ada, cuma satu aja Bro. Jadi itu begini tekniknya, laporan polisi itu berbunyi seperti ini, di-scan dari file. Oh, paham ya? iya. Dari copy dari scan. Oke. Tidak langsung. Coba saya boleh baca ya. Oke, silakan. Oke, kepada Rosadi. Berarti ini yang sudah dikasih ke Polda Metro Jaya. Ya. Untuk alat bukti. Ya. Nah, ini jasa asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami menyatakan jasa Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Jangan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Kalau tiba-tiba hilang siapa? Ini bukan asli tapi asli. Ya. Boleh disentuh. Bosnya yang dimaksud embos itu ini loh. Ini mana tunjukkan Ini loh, di belakang. Ada tembusnya ini loh. Ini loh. Oh, ada Embos ini UGM ya. Ada embosnya. Ini nih Bro, embosnya di belakang Bro. Nggak kelihatan ke depan Pak. Ini embosnya di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan Bro. Oh, kelihatan kok, kelihatan. Oke. Ini gini, diraba, di Terawang dilihat. Iya, kalau di Terawang ada embosnya ya. Pertanyaannya kepada Pak Jokowi, wani pora. Oke ya, mudah-mudahan ini kemenangan buat kita ya. Ngomong-ngomong saya mau komplain nih. Apa tuh? Nama saya digunakan tanpa izin. Mau lihat embos yang ini Pak Taufik. Silakan. Embosnya ini. Ya, ini embosnya. Ini biar UGM yang menjelaskan. Saya kan UNS. Ini biar saya layani dulu. Teman-teman, hari ini harusnya kita semua akan menyaksikan ijazah asli UGM dari Pak Jokowi. Nah, salah satu yang membuktikan adalah ada embos. Jadi teman-teman embosnya ini. Nah, tolong diangkat sedikit Mas, biar kelihatan, biar di Terawang. Nih, bagian embos ada di sini teman-teman. Nah, ini tahun 2005 ya. Untuk saya nih wisuda tahun 2005 Februari. Kemudian ini yang top Taufan. Ya. Tahun berapa? Ini tahun 2001. 2001. Ya, 2001. Nah, embosnya juga ada nih. Nih, kelihatan sekali. Fakultas apa aja ini Bang? Ini Fakultas Ekonomi. Oh, ekonomi Abang apa? Ini Sospol. Sospol. Nah, Semuanya ada embos ya Mas Bangun? Ada embosnya Mas Bangun. Mas Bangun berani nggak kalau besok ternyata Pak Jokowi mendatangkan Joshua Sinambela dan memeriksa ini? Tidak mungkin. Mereka kan punya hak, ya silakan. Tapi kami juga punya saksi ahli. Berani aja ya. Kan tempat yang paling terhormat kata Pak Muhammad Taufik adalah pengadilan. Tapi kami tidak yakin mereka mendatangkan Ahli. Tidak mungkin ya. Oke. Dan barangkali kemarin yang perlu diluruskan Pak Taufik yang di media banyak sekali. Ya itu dari Tribun katanya tidak valid. Ini bukannya hari ini bukannya tidak valid, tidak ada men. Ya jadi tolong Tribun kutip lengkap dong. Jangan dibilang kami tidak valid. Tong ini jasanya asli kok. Ijazah itu mesti dibayar bersangkutan dong. Saya di framing katanya hilang begini. Ini sudah sah selesai. Tadi perlu di. Oke, berarti ada sebuah tantangan ya untuk kubu Pak Joko Widodo untuk memeriksa ijazah ini asli atau tidak. Ya, saya
bahasanya orang Solo bukan menantang. Kami mempersilahkan tim ahli dari Pak Jokowi, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan turut tergugat untuk mendatangkan super ahli menguji ijazah kami. Nah, kami tidak perlu mendatangkan orang banyak, kami cukup mendatangkan seorang Rismon Sianipar saja cukup ya. Oke, silakan ijazah ini mau diuji. Ahli loh, Pak. Ya, ini kita lihat ya. Ini terbitan 2005 aja sudah mau hapus ininya. Ya, iya, stempelnya aja udah lamat-lamat ini. Ini 2005 membayangkan tahun 85. Iya. Lebih lama lagi punya Mas Taufan. Iya, no, ini pasti kan sudah ada kabur-kabur ini loh, sudah ada. Kalau sudah tua wajar aja lecek-lecek ya. Kalau bahasa Jogjanya meletre. Jadi kalau ijazah 85 nggak meletre, itu saya yakin 162% terbitan Universitas Pojok Pasar Pramuka. Oh, dan fotonya sudah agak menguni ya. Iya dong, menguni. Ini dulu saya ini Pak Muhammad Taufik. Oke. Terus Bro Michael nih. Yang pernah diwawancara. Pak Rektor. Iya. Dr. Sofyan Effendi. Dr. Sofyan Effendi. Oke, kita punya hilal baru. Ayolah kawanku, datanglah kemari tanggal 13 di pengadilan. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video ini membahas dua isu politik utama di Indonesia. Yang pertama, polemik ijazah Joko Widodo. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi memamerkan dokumen yang diklaim sebagai salinan ijazah asli Joko Widodo untuk menanggapi keraguan publik. Pihak tersebut menantang tim ahli dari kubu Jokowi untuk memeriksa keaslian dokumen tersebut dengan menyoroti adanya embos pada ijazah sebagai bukti fisik. Mereka menyatakan kesiapan untuk menghadirkan saksi ahli seperti Rismon Sianipar guna menguji validitas dokumen tersebut di pengadilan. Polemik akun Fufufafa, diskusi mengenai akun kontroversial Fufufafa di mana politisi Adiana Pitupulu dan pakar hukum Refli Harun mengkritik etika dan moral narasi akun tersebut. Roy Suryo turut memberikan analisis terkait jejak digital termasuk upaya penghapusan postingan dan keterkaitannya dengan Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyoroti implikasi hukum terkait pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang berpotensi menjadi masalah bagi posisi wakil presiden jika dugaan perbuatan tercela terbukti. Video ini juga menyertakan berbagai komentar dari netizen Indonesia yang mengecam sikap Irma Chaniago dalam menanggapi isu-isu politik tersebut. Mengapa jejak digital akun Fufufafa sulit hilang? Ya, berdasarkan isi video, jejak digital akun Fufufafa ini dinilai sulit dihilangkan karena beberapa alasan teknis dan faktual. Yang pertama, sejak sifat jejak digital yang permanen, video tersebut menekankan bahwa jejak digital bersifat kejam dan sangat sulit untuk dihapus sepenuhnya dari ruang siber. Bukti teknis, Roy Suryo dalam analisisnya menyebutkan adanya upaya penghapusan sekitar 100.200.000 postingan, namun tindakan ini tidak serta-merta menghilangkan rekam jejak yang sudah tersebar. Keterkaitan data, terdapat poin-poin yang menghubungkan akun tersebut dengan data identitas nyata seperti kecerobohan administratif, penggunaan nomor telepon yang pernah terdaftar saat pencalonan wali kota Solo, sistem pembayaran, adanya jejak transaksi melalui GoPay, konsistensi data meskipun ada upaya perubahan nama akun seperti menjadi Slamet dan historis dan fungsional, akun tersebut tetap mengarah pada satu kesimpulan mutakhir yang sulit dibantah oleh publik. Siapa ahli yang diusulkan memeriksa ijazah? Pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah tersebut menyatakan bahwa mereka tidak perlu mendatangkan banyak orang untuk melakukan pengujian. Mereka mengusulkan untuk menghadirkan Rismon Sianipar sebagai saksi ahli cukup untuk menguji validitas ijazah tersebut.
Nah, berdasarkan tayangan dalam video ini, teknis pembuktian ijazah yang dipamerkan meliputi langkah-langkah berikut ini. Pertama, pengecekan fisik. Dokumen tersebut ditunjukkan sebagai alat bukti asli yang menyertakan embos atau cetakan timbul sebagai salah satu indikator keaslian ijazah dari pihak universitas. Metode diraba dan di Terawang, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menunjukkan bahwa keaslian ijazah tersebut dapat diverifikasi secara fisik dengan cara diraba dan di Terawang untuk memastikan keberadaan embos tersebut. Klarifikasi status dokumen, terdapat penegasan bahwa dokumen yang dipamerkan adalah ijazah asli yang harus ditunjukkan keberadaannya secara langsung, bukan sekadar salinan hasil scan atau cetakan PDF yang sempat dipermasalahkan sebelumnya sebagai bukti tidak valid. Pengujian oleh ahli. Pihak yang membawa ijazah menyatakan kesiapan mereka untuk menguji keaslian dokumen tersebut melalui persidangan dengan mendatangkan saksi ahli seperti Rismon Sianipar guna memastikan validitas fisik dari dokumen tersebut. Mengapa ijazah 1985 harus terlihat kusam? Nah, ijazah tahun 1985 dianggap wajar jika terlihat kusam atau meletre atau lecek atau rusak karena faktor usia dokumen tersebut sudah tidak bisa dilihat lagi. Berikut adalah alasan yang disampaikan. Pertama, faktor usia. Dokumen yang sudah berusia puluhan tahun secara alami akan mengalami perubahan fisik seperti kertas yang menjadi lecek, stempel yang memudar, dan foto yang menguning. Indikator keaslian, pihak yang memamerkan dokumen tersebut berargumen bahwa jika sebuah ijazah dari tahun 1985 kondisinya masih saja terlihat sangat baru atau mulus, maka hal itu justru patut dipertanyakan keasliannya. Mereka menekankan bahwa tanda-tanda penuaan fisik adalah hal yang wajar bagi dokumen asli yang telah disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Mengapa bukti ijazah dianggap sudah selesai? Pihak yang memamerkan dokumen tersebut menganggap bukti ijazah sudah cukup atau selesai dengan beberapa alasan-alasan yang sudah disampaikan. Keberadaan bukti fisik, mereka menekankan bahwa dokumen yang ditunjukkan adalah ijazah asli, bukan sekadar salinan hasil scan atau cetakan PDF yang sebelumnya dianggap tidak valid oleh publik. Adanya embos pembicara menunjukkan keberadaan embos dokumen sebagai fitur keamanan fisik yang menjadi indikator keaslian ijazah dari universitas. Transparansi langsung dengan menunjukkan dokumen secara fisik dan membiarkan pihak lain melihat atau meraba embos tersebut, mereka merasa telah memenuhi kewajiban untuk membuktikan validitas dokumen secara langsung. Tantangan pengujian, mereka merasa kasus ini sudah selesai karena mereka telah terbuka untuk memberikan akses bagi pihak manapun, termasuk tim ahli dari pihak Jokowi, untuk menguji keaslian ijazah tersebut di pengadilan. Mengapa bukti embos jadi penentu keaslian ijazah? Bukti embos atau cetakan timbul dianggap sebagai penentu keaslian ijazah karena merupakan fitur fisik keamanan yang diterbitkan langsung oleh pihak universitas pada dokumen tersebut. Fitur ini digunakan sebagai indikator verifikasi yang dapat dibuktikan secara fisik, yakni dengan cara diraba dan diterawang untuk memastikan keberadaannya pada dokumen. Ya, teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih, salam NKRI harga mati.